Terima kasih sudah memilih video ini. Kata buku sejarah, kita adalah bangsa pelaut. Kata buku sejarah, nenek moyang kita sudah berlayar dari abad ke-8. Kata buku sejarah, nenek moyang kita berlayar sampai ke Afrika. Tapi apa benar seperti itu? Dari mana buku-buku sejarah itu mendapat keterangan tentang pelaut-pelaut di Nusantara? Sementara nenek moyang kita tidak pernah menuliskan tentang hal itu. Perbedaan antara zaman prasejarah dan zaman sejarah adalah ketika peradaban itu menuliskan apa yang dilakukan. Indonesia sendiri baru memasuki zaman sejarah ketika Mula Warman dari Kutai mendirikan sebuah prasasti. Sebelum Mula Warman dengan prasastinya, Indonesia masih dalam tahap zaman prasejarah. Nusantara bukan masyarakat yang rajin menulis, bukan masyarakat yang selalu ingin mendokumentasikan apa yang dilakukannya. Tidak ada catatan yang dibuat pada waktu itu atau pada waktu-waktu yang mendekat pada saat itu. Buku sejarah sendiri banyak menyandarkan pada catatan-catatan dari asing, terutama dari Cina. Sebelum lebih jauh, mari kita bahas beberapa hal. Yang pertama adalah 3 peradaban besar yang ada di Asia, dan bagaimana 3 peradaban itu menyikapi tentang kebaharian. Yang pertama adalah Cina, India, dan Nusantara. Cina adalah kebudayaan darat dan sungai. Dalam hubungannya dengan dunia luar, Cina dikenal dengan adanya jalur sutra. Jalur sutra ada 2, jalur sutra darat dan jalur sutra laut. Jalur sutra darat dimulai dari Cina melewati gurun Gobi sampai ke Asia Tengah, India, Persia, Afghanistan, dan sampai ke Eropa. Sementara jalur sutra laut dimulai dari Cina ke Champa, Selat Malaka, Sri Lanka, India, Madagaskar, Mesir, dan sampai ke Eropa. Jalur sutra darat dibentuk oleh jalur perdagangan. Jalur pedagang, para pengembara, para pengembala dari berbagai bangsa. Dibangun di zaman dinasti Han, 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Jalur sutra laut belum diketahui siapa yang membangun dan mulai kapan. Beberapa pendapat menyatakan jalur sutra laut sudah ada lebih dulu daripada jalur sutra darat. Kemudian ada pendapat jalur sutra laut itu dimulai dari pelayaran Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho sendiri baru berlayar di tahun 1405 Masehi. Dan pelayaran Laksamana Cheng Ho ini masih berupa rintisan, masih meraba-raba, terbukti dari adanya 24 peta baru yang terbentuk dari pelayaran itu. Ditambah lagi pada tahun 1433 di Kalkuta, waktu itu Panglima Cheng Ho meninggal di Kalkuta, Ma Huan, salah satu tokoh dalam pelayaran itu, baru mengetahui rute menuju Mekah dari jalur laut. Sementara jalur sutra laut dimulai jauh sebelum adanya Cheng Ho. Cina tidak pernah mengembangkan kapal laut sampai abad ke-10. Baru di abad ke-10 di zaman dinasti Song, 4 abad sebelum Cheng Ho melakukan pelayaran, mereka membuat sebuah kapal laut. Sebelumnya perahu-perahu mereka, kapal-kapal mereka hanya dipakai untuk menyusuri sungai-sungai dan pesisir-pesisir. Dari gambaran di atas bisa tarik kesimpulan bahwa Cina, kapal-kapal Cina tidak pernah sampai ke India sebelum abad ke-10. Cina tidak membangun jalur sutra laut. Kemudian India adalah kebudayaan darat. Bahkan mereka punya tradisi untuk tidak pergi ke laut. Dalam pandangan orang India saat itu, laut adalah tempat yang paling rendah. Rendah adalah hina adalah kotor. Sehingga orang India lebih suka ke puncak gunung, karena puncak gunung itu adalah tinggi, dan tinggi adalah suci. Suci adalah mulia. Jadi seperti itu. Orang India lebih baik ke situ daripada ke laut. Jadi mereka menghindari sebisa mungkin jangan ke laut. Dikisahkan dalam Ramayana, si Rama sendiri ketika mencari Dewi Sinta di Alengka atau Sri Lanka itu lebih suka membangun jembatan daripada membuat sebuah kapal. Jadi India bukan pembangun jalur sutra laut. Lalu siapa yang membangun jalur sutra laut ini? Bukti kebaharian ada pada relief perahu bercadik satu yang ada di Candi Borobudur.
tapi itu adalah relief. Relief itu hanya mengabarkan bahwa Nusantara punya bentuk perahu seperti itu, tidak lebih dari situ. Catatan tertulis tentang budaya laut ini justru datang dari Cina, dari pedagang-pedagang Cina yang berdagang di Sifusi atau Sriwijaya di abad ke-8 dan abad ke-9 Masehi. Diceritakan di sana, bandar dagang itu adalah sebuah bandar dagang yang sangat besar. Mereka mempunyai kapal-kapal perang yang besar, prajuritnya sangat tangkas bertarung di laut, di air maupun di darat. Yang tidak diceritakan adalah dengan kapal siapa pedagang Cina itu sampai ke Sriwijaya. Karena seperti tadi yang kita sebutkan, kita ketahui bahwa Cina sendiri baru mengembangkan kapal laut di abad ke-10. Dan di abad ke-10 itulah pedagang-pedagang Cina itu sampai ke Jawa. Di sana berkisahlah tentang pedagang-pedagang itu tentang sebuah bandar yang bernama Junggalu dan bandar yang bernama Jedong di Jawa Timur di aliran Sungai Berantas. Biasanya catatan-catatan semacam itu yang digunakan untuk menentukan era dimulainya pelaut-pelaut Nusantara menjelajah dunia. Sebenarnya berdasarkan catatan mancanegara sendiri, budaya bahari Nusantara sudah diketahui oleh dunia jauh sebelum itu. Jauh sebelum adanya Sriwijaya, jauh sebelum adanya Kahuripan, jauh sebelum adanya Majapahit dan lain sebagainya. Bahkan budaya bahari ini sudah ada sebelum Masehi. Ya, di zaman sebelum Masehi. Ayo kita jalan-jalan di zaman sebelum Masehi. Di zaman dinasti Han, di 200 tahun sebelum Masehi, ada sebuah catatan yang menuliskan keberadaan perahu besar, kapal besar yang berasal dari selatan. Kapal besar dari selatan itu dikatakan sangat canggih sekali pada zamannya. Mereka, kapal-kapal itu punya layar yang bisa naik turun, kemudian yang bisa berputar dan lain sebagainya. Satu kapal itu diawaki oleh 20.000 orang. Mereka menyebut kapal itu adalah kapal Jung Jawa. Nah, kenapa Jawa? Karena kebanyakan awak kapal itu adalah orang Jawa. Dan kapal itu ada banyak jenisnya, seperti itu di daerah Jawa. Pada masa dinasti Han, istilah untuk menyebut Jawa yang dimasukkan adalah menyebut daerah Katulistiwa, seperti Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Karena Nusantara sendiri baru dikenal di zaman Majapahit. Dinasti-dinasti di Cina sebelum Masehi itu rata-rata mengizinkan kapal-kapal dari wilayah lain untuk bersandar di pelabuhannya, kecuali Jung Jawa. Kenapa? Karena Jung Jawa selain besar, selain digunakan berdagang, juga dilengkapi persenjataan dan dilengkapi dengan personel yang sangat banyak. Jika kapal sebesar itu mendekat di sebuah dermaga, dikhawatirkan bisa menaklukkan satu kota. Itu adalah catatan 200 tahun sebelum Masehi. Kita coba lihat di zaman yang lebih lama lagi, di 500 tahun sebelum Masehi. Pelaut Nusantara sudah berinteraksi dengan orang-orang Sri Lanka. Orang Sri Lanka, ada sebuah legenda yang mengatakan keberadaan suku Naga, orang-orang dari suku Naga yang menjalankan perahu berjadi satu. Perahu itu banyak lalu lalang antara Sri Lanka dengan India, yang mereka mengangkut rempah-rempah, cengkeh, cendana, dan lain sebagainya, juga keramik dari Cina. Barang dagangan yang menjadi ciri khas Nusantara, salah satunya adalah cengkeh. Cengkeh telah melewati ribuan kilometer dan ribuan tahun untuk sampai ke peradaban-peradaban lain di sisi-sisi dunia. Bahkan sampai di kerajaan Raja Salomo atau Sulaiman di Israel. Saya mohon izin kepada kawan-kawan yang Nasrani. Dalam kitab Satu Raja-Raja dikatakan bahwa Raja Salomo mempunyai banyak kapal besar yang berlayar dengan kapal-kapal Raja Hiram. 3 tahun sekali kapal-kapal itu kembali ke Israel dengan membawa emas, perak, kera, gading, dan lain sebagainya. Di situ ada cerita bahwa Raja Salomo bahkan mendapatkan 400 talenta emas, di samping bulu burung merak, kayu cendana, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Rempah-rempah itu, barang-barang itu didapat dari sebuah negeri yang kaya akan emas, raja-raja, dan tanahnya sangat subur. Perjalanannya 1 tahun, tetapi menurut para penafsir bilang 3 tahun. Apa kira-kira daerah yang jaraknya 1 tahun dari Israel, punya tanah yang sangat subur, dan punya banyak emas, punya rempah-rempah, punya cengkeh, punya bulung merak, punya kayu cendana? Gading, emas, perak,
Merak boleh jadi di Afrika juga punya, tetapi cengkeh dan cendana. Dan untuk mendapatkannya harus dengan berlayar. Bisa diartikan, negeri yang dimaksud haruslah melewati laut dan berlayar selama 1 tahun dengan tanah yang subur. Silakan dipersepsikan sendiri negeri apa itu. Kawan-kawan, kalau untuk Madagaskar sudah banyak yang diceritakan di buku sejarah. Madagaskar adalah pulau di Afrika Timur. Penduduk Madagaskar sampai sekarang masih mengakui bahwa nenek moyang mereka asalnya dari Jawa. Rumah mereka berbentuk joglo dengan banyak sekali kosakata Jawa dipakai dalam pembicaraan sehari-hari, termasuk dalam menghitung angka. Komunitas Jawa di Madagaskar ini saya kira bukan karena iseng dan ingin tinggal di situ, tetapi karena sengaja ditinggal di Madagaskar. Konsep koloni kelihatannya sudah diterapkan di Madagaskar dengan pertujuan Madagaskar digunakan sebagai kantor dagang Jawa. Tugas kantor dagang ini memilah-milah kira-kira apa komoditi dari Afrika yang bisa dijual di dunia luar. Salah satu contoh sederhana kadang-kadang ada di meja makan kita, ikan mujair. Ikan mujair itu bukan ikan asli Nusantara, itu ikan asli Afrika. Bagaimana ceritanya bisa sampai ke Indonesia? Jangan bicara si mujair ini berenang ribuan kilometer hanya untuk disantap oleh orang-orang Nusantara. Yang memungkinkan adalah bibit mujair ini dibawa dari Afrika dengan jung dan dibudidayakan di Indonesia. Dengan kata lain, orang Nusantara sendiri sudah berdagang dengan Afrika melalui Madagaskar. Setelah era Salomo atau era Nabi Sulaiman, coba kita tarik lebih jauh lagi. Di zaman 2000 tahun sebelum Masehi, ada catatan dari Mesir yang mengatakan Mesir mendapatkan beberapa barang, yaitu berupa rempah-rempah termasuk cengkeh dan cendana dari sebuah negeri yang belum diketahui namanya. Saat itu Mesir adalah peradaban sungai. Perahu yang dibuat adalah perahu-perahu yang hanya bisa melayari sungai. Orang Mesir tidak punya kepentingan untuk membuat perahu yang bisa melayari lautan. Memang orang mana saja bisa yang mengantarkan barang itu ke Mesir melalui darat. Tapi kalau kalimatnya mendapatkan dari negeri yang belum diketahui namanya, berarti orang negeri yang belum diketahui namanya itu, orang negeri yang punya cengkeh itu yang mengantarkan sendiri ke Mesir. Orang Nusantara sudah sampai ke kerajaan Fir'aun. Kalau masih kurang tua, kalau masih kurang lama, coba kita bahas lagi sebuah peradaban yang ada di era 2500 tahun sebelum Masehi. Itu zaman Mesopotamia. Mesopotamia terletak di delta sungai Efrat dan sungai Tigris. Sekarang kira-kira letaknya ada di Irak, Iran. Di Mesopotamia ini yang ditemukan bukan catatan, tetapi bukti arkeologi berupa fosil. Ada sebuah kendi kuno peninggalan Mesopotamia dari 2500 tahun sebelum Masehi. Dalam kendi itu terdapat sebuah fosil. Dan fosil itu adalah fosil cengkeh. Cengkeh adalah tanaman khas Nusantara, tidak ada di tempat lain. Cengkeh di Mesopotamia boleh jadi dibawa oleh orang sehabis berdagang dari India, tapi siapapun yang membawanya, di situ setidaknya diketahui bahwa orang-orang Nusantara sudah berdagang di 2500 tahun sebelum Masehi. Tadi sudah disebutkan tentang Mesir dan Madagaskar. Buku sejarah rata-rata berbicara tentang prestasi pelaut Nusantara berlayar hanya sejauh Madagaskar. Sekarang untuk melihat itu, coba kita maju ke zaman yang lebih dekat dengan kita, di 1500 Masehi awal. Ada sebuah armada kapal Portugis di bawah komando Alfonso de Albuquerque. Armada ini bertemu dengan sebuah kapal besar dengan bobot 2000 ton. Awak kapal besar itu punya kebiasaan menyanggul rambutnya ke atas. Kulitnya sawo matang dan mengaku kalau berasal dari sebuah negara bernama Jawa.
Dua armada itu bertemu di sebuah tempat yang bernama Tanjung Harapan. Tanjung Harapan adalah sebuah semenanjung di Afrika Selatan. Jadi orang Nusantara sudah berlayar lebih jauh lagi. Tidak hanya berhenti di Madagaskar, tapi sudah sampai di Afrika Selatan. Setelah mengalahkan armada Demak di bawah pimpinan Adipati Unus di Selat Malaka, Alfonso menuliskan surat pada rajanya, Raja Immanuel. Dikatakan bahwa mereka berhasil merebut beberapa jung Jawa. Jung Jawa ini beberapa kali lebih besar daripada kapal terbesar mereka. Jung Jawa terbuat dari kayu dengan sistem pasak yang sangat rumit. Tiang layarnya bukan berupa kayu utuh, tapi lapisan-lapisan papan. Jadi ketika tiang layar itu terkena peluru meriam, tiang layar ini tidak patah, tetapi sangat liat dan fleksibel sekali. Selain Jung Jawa, mereka juga merampas beberapa peta. Mereka sangat terkejut karena Brasilia yang ada di Amerika Selatan sudah ada di peta orang Jawa. Sudah sejauh itu ternyata para pelaut Nusantara. Apa yang saya sampaikan ini adalah tulisan dari orang asing, orang Portugis, orang yang saat itu pihak yang menang perang. Jadi dia tidak punya maksud untuk melebih-lebihkan tentang perjalanan pelaut-pelaut Nusantara. Selain peta Brasilia, ditemukan juga peta Cina, peta Korea, peta Jepang, dan yang mengejutkan peta Portugis. Portugis ada di peta orang Jawa. Kemudian timbul pertanyaan, jika Portugis sudah terpetakan dalam kapal-kapal Jawa, apakah ada kemungkinan orang-orang Jawa itu ke Portugis? Bisa jadi iya, tetapi menurut saya kemungkinan besar adalah tidak. Tidak ada orang Jawa yang sampai ke Portugis. Lantas dari mana ada peta Portugis di kapal Jawa? Menurut pendapat saya, peta Portugis, Cina, Jepang, dan Korea yang ada di kapal Jawa itu disalin dari peta tertua kedua di dunia. Peta itu bernama peta Gangnindo. Peta Gangnindo selesai dibuat di zaman dinasti Joseon dari Korea pada tahun 1402 Masehi. Peta ini memang merupakan gambaran awal kondisi geografis di daerah-daerah Eropa. Informasi kondisi geografi itu didapatkan dari ilmuwan-ilmuwan Muslim yang ada di kerajaan Mongol. Setelah kalah di Malaka, Demak menurunkan bobot Jung Jawanya, bobot dari kapal Jawanya, dari 2000 ton menjadi 100 ton. Bobot itu semakin diturunkan lagi oleh Amangkurat I menjadi 50 ton. Sejak saat itu gairah budaya bahari orang Jawa perlahan meredup. Namun budaya laut makin berkembang di kawasan Nusantara lain, seperti Makassar. Terima kasih sudah menyimak. Diharapkan ada kritik, saran, dan diskusi di kolom komentar. Terima kasih.